Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita ini. Yang kali ini saya mau membicarakan dan membahas tentang tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya akan membuat video ini sesingkat dan sependek mungkin tanpa banyak mereduksi penjelasan-penjelasan yang penting. Dengan harapan mahasiswa dapat menyimak video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip agar tidak bosan. Kalau kepanjangan kan mungkin kebosan, terus di-skip dan terus ditinggalkan sebelum video ini selesai. Pada video kali ini yang mau saya bahas adalah tahapan penyusunan undang-undang. Jadi bukan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, sebagaimana kalian tahu, peraturan perundang-undangan setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada hierarki peraturan perundang-undangan. Dari mulai Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PP, Perpres, sampai Perda. Nah, yang mau kita bahas dalam video kali ini adalah tahapan penyusunan undang-undang saja ya. Jadi belum peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada 5 tahapan. Yang paling awal adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan ini diatur dalam dasar hukumnya bab 4 pasal 16 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 ini maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita singkat saja jadi UU P3 ya, agar lebih mudah menyebutnya. Nah, dasar hukum tahapan perencanaan ini termuat dalam pasal 16 sampai dengan pasal 23 UU P3. Tetapi jangan lupa bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dan beberapa pasal yang berubah itu yang menyangkut tahapan perencanaan adalah pasal 20, 21, dan 23. Sehingga kalian harus cek muatan pasal 20, 21, 23 yang telah berubah itu. Jadi jangan menggunakan pasal 20, 21, dan 23 yang lama di UU P3 yang lama karena sudah dirubah. Sudah ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan penyusunan. Tahapan penyusunan dasar hukumnya adalah bab 5 pasal 43 sampai dengan 51 Undang-Undang P3. Dan jangan lupa lagi bahwa pasal 47 dan pasal 49-nya sudah dirubah. Dan kalian harus cek pasal 47 dan pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tahapan ketiga yaitu tahapan pembahasan diatur dalam bab 5 dari pasal 65 sampai 71 Undang-Undang P3. Tidak ada yang berubah dari pasal 65 sampai pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hanya di antara pasal 71 dan 72 diselipkan pasal 71A. Sehingga kalian harus cek ada pasal 71A di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Saya ingatkan berulang-ulang ya, agar kalian mahasiswa tidak merujuk kepada dasar hukum yang sudah tidak berlaku atau sudah dirubah. Di video sebelumnya kalian bisa cek di YouTube saya bagaimana cara untuk mengecek status sebuah undang-undang. Apakah dia sudah dirubah, dibatalkan, dicabut oleh undang-undang yang baru. Kalian bisa lihat di video itu ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan pengesahan. Dasar hukumnya bab 5 pasal 72 sampai 73 tidak ada yang berubah dari pasal itu, hanya penjelasan pasal 72 itu telah berubah. Kemudian di tahapan terakhir, tahapan pengundangan, dasar hukumnya adalah bab 5 pasal 81 sampai 87 Undang-Undang P3. Pasal 85-nya telah berubah dan silahkan cek di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Oke, sekarang tahapan perencanaan yang awal. Tahapan perencanaan ini dilakukan dalam prolegnas ya. Dasar hukumnya pasal 16 UU P3. Prolegnas itu adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun terencana, terpadu, dan sistematis.
Oke. Kriteria penyusunan prolegnas itu didasarkan pada 8 kriteria. Yang pertama adalah perintah dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, kemudian perintah ketetapan MPR, perintah undang-undang lainnya, kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional, seterusnya sampai yang terakhir aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Kita mulai dari membahas yang pertama. Prolegnas disusun berdasarkan pertama kriteria yang pertama yaitu Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contoh, di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 redaksinya begini isi pasalnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, isi pasal 2 ayat 1 konstitusi ini mengamanatkan bahwa pengaturan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga MD3 ini selanjutnya harus diatur dalam bentuk undang-undang. Maka untuk menjawab amanat pasal 2 konstitusi ini dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini sudah dirubah di banyak kesempatan dan banyak undang-undangnya. Banyak materi-materi dalam pasal-pasalnya itu sudah tercabut, dirubah dengan undang-undang yang lebih baru. Jadi kalian harus cek status Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini. Ini hanya sebagai contoh ya, bahwa Undang-Undang Dasar itu mengamanatkan untuk diaturnya pengaturan mengenai substansi tertentu dalam bentuk undang-undang. Kemudian Perintah Ketetapan MPR. Nah, sebenarnya keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undang itu masih pro dan kontra. Banyak ahli hukum yang mempertanyakan seharusnya ketetapan MPR itu dikeluarkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi pada faktanya ketetapan MPR itu masih berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ada ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 yang menginventaris, ibaratnya undang-undang ini TAP MPR ini menginventaris TAP MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Dari mulai TAP MPR tahun 1960 sampai TAP MPR tahun 2002 mana yang statusnya berbeda-beda. Ada 6 pasal dalam TAP MPR ini. Pasal pertama yaitu daftar ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ada beberapa TAP MPR yang disebutkan dalam pasal 1 ini statusnya dicabut dan tidak berlaku. Kemudian pada pasal 2-nya adalah daftar TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing. Di pasal 3-nya adalah TAP MPR yang statusnya tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Dan di pasal 5 itu adalah daftar TAP MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR hasil pemilu 2004. Pasal 6 yaitu daftar TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat enmelik atau final, saya nggak tahu pronouns-nya, kemudian telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Nah, di pasal 4, ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 ini memuat mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Artinya ketetapan MPR ini secara tidak langsung memberikan amanat untuk dibentuknya undang-undang mengenai substansi-substansi yang disebutkan dalam pasal 4 itu. Selanjutnya, prolegnas itu kriterianya juga perintah undang-undang lainnya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria nomor 3 sampai dengan 8-nya. Selain karena amanat yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, undang-undang dapat juga memberikan amanat untuk pengaturan substansinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang tersendiri. Kita mungkin jarang ya menemukan
ada redaksi dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dalam bentuk undang-undang. Yang sering kita temukan adalah pengaturan lebih lanjut mengenai substansi ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi dia menunjuk peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya. Seingat saya ada menemukan satu peraturan perundang-undangan yang salah satu pasal di dalamnya mengamanatkan substansi itu diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang juga. Nah, sekarang saya mau memberikan kuis kepada kalian. Kuis ini kalau kemarin challenge-nya berhadiah nilai, kalau sekarang challenge-nya berhadiah pulsa sebesar Rp50.000 bagi satu orang saja yang paling pertama mengirimkan jawabannya ke WA saya. Kuisnya, pertanyaannya adalah undang-undang mana kalian bisa menemukan nggak satu aja contoh undang-undang yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang lainnya. Jadi undang-undang itu terbentuknya karena diperintah atau amanat dari undang-undang lainnya, bukan dari undang-undang dasar ya, tapi dari undang-undang lainnya. Nah, siapa yang paling pertama me-WA saya dan memberikan jawabannya akan saya kasih hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Cuman buat satu orang ya. Lanjut ke materi lagi. Nah, sistem perencanaan pembangunan nasional juga merupakan pertimbangan disusunnya prolegnas. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang nasional bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana pembangunan jangka menengah bisa dilihat juga di pasal 25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR bisa dilihat dalam banyak buku yang ada yang bisa kalian download di alamat ini, https bapenas.go.id. Kemudian aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat juga merupakan kriteria dalam penyusunan daftar prolegnas. Nah, penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Ini berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pada pasal 20 Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPD itu tidak termasuk dalam lembaga yang bisa ikut menyusun prolegnas. Nah, kemudian DPD dimasukkan. Nah, daftar prolegnas itu berupa RUU yang sebelumnya harus sudah disertai dengan naskah akademik ya. Nah, itu disebutkan dalam pasal 19. Kemudian pasal 20-nya masih di pasal 20 ayat 3 kalau nggak 4. Sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah, DPR, DPD, dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. Ini yang disebut dengan sistem carryover. Nah, sistem carryover inilah yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sistem carryover ini adalah yang baru ya, hal yang baru. Nah, kemudian prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebelum menetapkan RAPBN tahun berikutnya. Ini sekarang bukan hierarki, tahapan penyusunan prolegnas. Nah, daftar prolegnas itu berupa RUU bisa datang dari DPR, bisa datang dari pemerintah. Kalau dia diusulkan oleh DPR, usulan itu boleh datang dari fraksi, komisi, anggota DPR, anggota DPD, dan atau masyarakat. Sementara kalau RUU itu usulannya dari pemerintah, itu dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini juga adalah ketentuan yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, usulan dari DPR dan usulan dari pemerintah kemudian dirapatkan dalam rapat paripurna DPR. Usulan-usulan mana yang bisa dimasukkan ke dalam prolegnas. Nah, setelah disepakati, kemudian daftar prolegnas yang sudah jadi dimuat dalam keputusan DPR.
Nah, selain ini slide yang terakhir ya, harap bersabar. Nah, selain dari daftar prolegnas yang sudah disusun tadi, ada daftar kumulatif terbuka. Daftar kumulatif terbuka itu kriterianya adalah pengesahan perjanjian internasional. Jadi misalkan prolegnasnya sudah disusun di tahun 2019 oleh eksekutif dan legislatif masa jabatan 2019-2024. Daftar prolegnasnya sudah disusun di tahun 2019. Di tahun 2020 Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian internasional dan harus ditindaklanjuti dengan ratifikasi dalam bentuk undang-undang. Maka ratifikasi dalam bentuk undang-undang itu bisa masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Kemudian akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Contoh paling mudah diingat adalah ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang di dalamnya banyak memuat ketentuan kewenangan DPD dalam hal legislasi. Jadi bisa dibilang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu adalah jawaban dari putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah di tahun 2017. APBN yang selalu disusun setiap akhir tahun untuk APBN di tahun selanjutnya, kemudian pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, provinsi, dan atau kabupaten kota juga bisa masuk dalam daftar kumulatif terbuka, penetapan dan pencabutan Perpu, dan kriteria lainnya yang bisa masuk dalam daftar kumulatif terbuka adalah untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dan urgensi nasional. Jadi, contohnya sekarang dalam mengatasi wabah COVID-19 itu merupakan urgensi nasional ya, atau keadaan luar biasa bisa saya bilang. Maka perihal mengenai COVID-19 atau penanganan COVID-19 bisa masuk dalam daftar kumulatif terbuka karena dia mengatasi hal luar biasa dan ada urgensi nasional di situ. Bisa masuk dalam daftar kumulatif terbuka yang perlu dibuatkan undang-undangnya segera. Namun sekarang prakteknya di Indonesia untuk menanggapi urgensi nasional ini, pemerintah menjawabnya dengan mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan dengan segala kontroversinya yang bergulir saat ini. Tapi ini adalah ini adalah kriteria-kriteria bisa masuknya sesuatu bisa bisa masuk dalam daftar kumulatif terbuka selain prolegnas tadi. Nah, untuk pertama ini videonya hanya mengenai perencanaan tahapan penyusunan undang-undang yang awal, yaitu perencanaan, yaitu ngomongin soal prolegnas, bagaimana ketentuannya, dasar hukumnya, dan lain-lain, sampai dengan daftar kumulatif terbuka. Begitu saja video pembelajaran kali ini, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mahasiswa saya mata kuliah legal drafting, sehat dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.